Saya, Aris Merdeka Sirait, bersama Dewan Komisioner Komisi Nasional Perlindungan Anak, tentu bersama dengan Lembaga Perlindungan Anak seluruh Nusantara. Tayangan-tayangan video syur yang diduga dilakukan oleh mirip artis dan atau mungkin juga tidak mirip artis, ini menjadi trending topik di tengah-tengah masyarakat yang harus disikapi oleh keluarga bangsa Indonesia. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua ketika video syur ini saat ini juga sedang dikonsumsi oleh anak-anak kita? Sampai hari ini lebih dari 6 juta anak-anak yang mengakses pornografi itu dan ingin tahu apa yang terjadi. Dan juga dilakukan oleh orang tua. Apa yang sedang terjadi pada tayangan ini. Komnas Perlindungan Anak yang bertugas untuk memberikan pembelaan dan perlindungan bagi anak-anak ingin menyampaikan pada hari ini kepada semua komponen bangsa, khususnya orang tua. Jika anak-anak mengkonsumsi pornografi, jangan serta-merta dengan mengatakan jangan ditonton dan itu menjijikkan dan seterusnya, tetapi tidak didiskusikan. Hanya saja kita harus betul-betul memberikan akses kepada anak ketika anak-anak mengkonsumsi pornografi, apalagi yang sedang trending sekarang. Ajarlah anak-anak untuk mendiskusikan apa yang dia lihat dan apa yang dia rasakan dan apa yang dia konsumsi. Dengan cara apa? Memberikan akses kepada anak untuk mendiskusikan dan menjelaskan tentang pornografi itu, apa yang sedang dikonsumsi oleh anak-anak di Indonesia. Yang kedua, ajaklah anak-anak juga memahami apa yang dia lihat itu. Karena semua anak-anak saat ini, pada saat menghadapi pandemik COVID-19, semua daring. Semua anak-anak mempunyai alat komunikasi yang gampang diakses. Oleh karena itu, bukan saja untuk menutup aplikasi dan siaran-siaran itu, tetapi biarkanlah itu menjadi topik pembicaraan dalam keluarga. Itulah langkah yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua. Yang kedua, ciptakan rumah itu yang ramah dan bersahabat dengan anak, sehingga anak-anak ketika dia mengkonsumsi pornografi, dia bertanya langsung kepada orang tuanya, baik itu ayah dan ibunya, untuk diskusikan. Orang tua harus siap untuk menerima informasi yang mungkin itu juga menakutkan, karena tidak menduga anak sudah mau bertanya tentang apa yang di luar dugaan orang tua. Itu adalah langkah yang kedua. Rumah harus bersahabat, rumah harus ramah, bahkan yang tidak kalah pentingnya, rumah harus terus-terus beribadah. Yang berikutnya adalah tips yang harus Komnas Perlindungan Anak sampaikan. Jangan serta-merta ketika anak bertanya tentang apa yang dia lihat, khususnya yang sedang tren menjadi topik pembicaraan di tengah-tengah masyarakat dan di kalangan anak-anak itu sendiri, orang tua juga harus bersiap diri untuk menerima kritik-kritik dari anak-anak kita terhadap tayangan-tayangan itu. Tapi yang terpenting adalah bukan menutup akses untuk berdiskusi, tetapi buka peluang untuk melakukan itu. Karena ada tujuan dari anak itu bukan saja untuk memahami pornografi, tetapi juga dia sedang gandrung terhadap lomba lari istilahnya ya, tentang bagaimana mencari follower. Ini juga harus jadi pertimbangkan. Jadi bukan bangga ketika anak mencari follower, tetapi isu yang dia jual dan dia sebarkan itu adalah pornografi. Kebaikanlah yang terpenting. Karena apa? Saat ini banyak anak, hanya 40% menggunakan daring untuk hal-hal yang baik. Tetapi jelajah yang lebih perlu mendapatkan perhatian orang tua, 60% adalah menjelajah tayangan-tayangan seperti apa yang sedang trending sekarang.
Yang berikutnya tentu kita harus pahami bahwa situasi sekarang adalah situasi sulit menghadapi virus corona, dan ini akan berdampak pada komunikasi di antara ayah, ibu, dan anak. Oleh karena itu sekali lagi bahwa akses untuk memberikan kesempatan kepada anak mengeluarkan pendapat dan pandangannya tentang apa yang dilihat, khususnya misalnya tentang video syur sekarang yang semua orang tahu. Seperti saya katakan tadi, hampir 6 juta anak sekarang ini sedang menonton dan ingin tahu siapa artis yang mirip dan seterusnya. Oleh karena itu, sekali lagi, bangunlah komunikasi antara ayah dan ibu dan anak, dan berikanlah akses kepada anak untuk mengeluarkan pendapatnya tentang apa yang dia lihat, apalagi menyikapi tentang video syur, video asusila, maupun video pornografi yang sekarang ini sedang dikonsumsi anak-anak kita. Sekali lagi, berikan akses kepada anak untuk berdiskusi tentang apa yang dia lihat, ciptakan rumah yang bersahabat, rumah yang terus beribadah, dan rumah yang ramah pada anak. Terimalah salam anak Indonesia terlindungi, Indonesia maju.